those hands and lights can't stop me. I just hold on. Halo teman-teman Pas Indonesia, pada video kali ini kita tidak akan membahas tentang teknik maupun kunjungan ataupun apa. Untuk video kali ini kita akan membuat sebuah video layanan masyarakat dengan bekerja sama dengan pemerintahan Kota Tangerang, terutama di Kelurahan Priuk, teman-teman, dan juga para instansi seperti TNI dan Polri. Kita akan melihat kegiatan untuk mencegah virus COVID-19 yang sedang booming sekarang ini, yang sangat berbahaya. Kita telah ikuti kegiatan mereka di Kelurahan Priuk terutama. Terima kasih untuk kesempatannya kita meliput, dan kita telah lihat kegiatan mereka dari kegiatan menghimbau kepada masyarakat tentang bagaimana vaksinasi, terus 3M, dengan terus membagikan makanan kepada warga atau masyarakat yang tengah isolasi mandiri, dan juga kegiatan vaksinasi baik yang di puskesmas maupun yang di daerah masing-masing atau di RW setempat, teman-teman. Dan juga kita telah wawancara lurah Kelurahan Priuk juga, terus dokter dari puskesmas. Jadi silahkan tonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Pokoknya jaga kesehatan semuanya, semoga virus COVID-19 ini segera berakhir. Dan bagi teman-teman yang belum vaksin atau masih takut akan vaksin, semoga setelah menonton video kali ini kalian tidak takut lagi akan vaksin dan segera ikut vaksinasi, teman-teman. Dan saya juga menghimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi semoga kalian selalu sehat, dan kita lihat videonya berikut ini. Menjaga imun tubuh dan menjaga asupan gizi seimbang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Qasim, Kepala Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Itu bisa diperkenalkan Pak, ini Ya. instansinya dari apa aja? Baik ya, untuk yang ada di samping sebelah kanan saya adalah Pak Kanit Bimas Polsek Jatiuwung, kemudian Pak Babinsa, Pak Asbahejar, Babinsa 1, kemudian ada Pak Damuri adalah selaku Babin Kamtimas di wilayah Kelurahan Priuk, dan juga di sebelahnya Pak Samsul Anwar adalah Babinsa 2 di Kelurahan Priuk. Terus kita ada pertanyaan nih Pak, kan kita kemarin udah ikut juga kan kegiatannya, terus dalam garis besar kegiatan itu seperti apa sih Pak dalam Kelurahan Priuk ini? Untuk kegiatan di PPKM Mikro Kelurahan Priuk khususnya, kami dari 3 pilar ya melakukan kegiatan-kegiatan. Yang pertama yaitu melakukan wawaran, kemudian justisi. Selanjutnya kita mengadakan koordinasi dengan pihak kesehatan dalam hal ini puskesmas, melakukan monitoring vaksinasi. Selanjutnya pemberian pemakanan untuk warga masyarakat yang terkonfirmasi positif di wilayah. Selanjutnya di samping mengadakan wawaran, juga kita mengadakan kegiatan pemberian masker, kemudian juga mengadakan sosialisasi kaitan dengan vaksin, dan juga sosialisasi dengan OAB, Operasi Aman Bersama, di PPKM Mikro. Ya, selanjutnya juga kita mengadakan dari 3 pilar dari PPKM Mikro, kita melaksanakan kegiatan sosialisasi jam bukanya usaha, pemilik usaha ya, sesuai dengan perwal wali kota bahwa jam buka yang diinformasikan atau diberlakukan di Kota Tangerang yaitu sampai dengan jam 21.00. Itu yang kita lakukan dari 3 pilar.
di PPKM Kelurahan Priok. Ya. Kemudian juga kita memang ada program-program yang selanjutnya kaitan dengan kegiatan yang lain. Di samping itu kita melakukan juga sebelum kemarin di hari pasca hari Lebaran kita melakukan pendataan kepada warga masyarakat yang memang baru pulang mudik ya. Itu yang kita lakukan dari 3 pilar PPKM Mikro di Kelurahan Priok. Selanjutnya juga kami berkoordinasi dengan pihak kesehatan dalam hal ini Puskesmas Priok Jaya, jadwal penentuan vaksinasi massal yang ada di wilayah kecamatan khususnya di Kelurahan Priok. Kita kan tahu kan kita ada program vaksinasi ya Pak ya. Terus bagaimana sih kayak meyakinkan masyarakat untuk agar mau vaksin? Kan kadang ada masyarakat yang takut untuk vaksin karena dari berita-berita yang beredar kan ada yang sakit apa segala macam kayak gitu. Itu bagaimana sih cara menekankan biar masyarakat mau vaksin gitu? Nah, baik, kami 3 pilar Kelurahan Priok terus dari awal sesuai dengan program pusat dari pemerintah dalam ini Pak Presiden untuk selalu menghimbau warganya melakukan vaksinasi karena vaksinasi ini sangat berguna buat kesehatan kita ya. Dengan cara apa? Kami terus menghimbau melakukan sosialisasi bahwa vaksin ini adalah baik dan inti untuk minimalisir daya tahan tubuh kita agar pandemi COVID yang masuk ke dalam tubuh kita kita bisa menahan gitu. Kemudian juga kita lakukan sampling artinya banner-banner yang memang menjadi masyarakat biar ada antusiasnya, ada antusias bahwa masyarakat ini loh vaksin yang kita lakukan. Saya contohkan kemarin dari 3 pilar kami melihat kondisi yang kita memang sudah dilakukan, memberikan kepada masyarakat pemahaman kembali juga yang memang masyarakat yang belum mengerti vaksin, kita terus melakukan upaya kita, himbau, jangan bosan-bosan kita lakukan dari 3 pilar. Dengan berdirinya adanya PPKM Mikro ini adalah sangat membantu karena kita 3 pilar terus berupaya menghimbau kembali terus. Kita memang sesuai dengan arahan pemerintah pun demikian kita bekerja dengan ikhlas tulus memberikan pemahaman kepada warga masyarakat bahwa vaksin ini aman. Lakukan vaksin ini yang sudah diinikan oleh pemerintah. Itu aja. Kita menanya tentang PPKM Mikro ya. Untuk sanksinya itu seperti apa sih? Ya, terima kasih. Jadi untuk pelanggar terhadap PPKM Mikro yang sudah kami terapkan, terutama pertama masalah teguran. Kedua, masih tetap kasih teguran kedua. Ketiga, kasih teguran lagi. Keempat, mungkin nanti ada denda. Denda itu mungkin ada di peraturan yang sudah diinikan pemerintah terkait dengan peraturan apabila ada terjadi pelanggaran terhadap PPKM Mikro. Pelaksanaannya itu setiap hari apa sih Pak? Untuk wara-wara itu untuk PPKM Mikro, kita selama ini bukan 3 pilar lagi. Kita udah 4 pilar dari TNI Polri, dari Pemda maupun dari Puskesmas terkait meningkatnya COVID-19 ini. Jadi kita melakukan war-waran, melakukan ini himbauan-himbauan kepada para pengusaha maupun yang buka-buka warung agar batas waktunya tetap dipatuhi, jam 21.00 harus tutup. Seandainya masih ada yang membeli silakan dibungkus, bawa pulang, jangan sampai terjadi kerumunan. Tanggapan masyarakat tentang adanya itu seperti apa? Tanggapan masyarakat berbagai ragam, tapi secara keseluruhan positif dengan adanya ini karena beliau pun masyarakat menyadari dengan meningkatnya ini, apalagi dengan adanya berita-berita di TV maupun di elektronik terkait meningkatnya, terkait setiap rumah sakit juga sekarang udah mulai penuh, jadi umum kesadaran udah mulai tinggi, makanya sekarang untuk vaksin pun banyak yang berminat untuk dilakukan vaksinasi. Kembali lagi ke Pak Lurah, untuk bahan pokok yang diberikan kepada masyarakat itu berupa apa sih Pak? Iya. Untuk di PPKM sendiri, PPKM Mikro yang ada di Kelurahan Priok khususnya, kita penyediaan untuk permakanan bagi warga masyarakat yang menjalankan isolasi mandiri di rumah, itu kita udah siapkan, yaitu masker kita udah siapkan, kemudian disinfektan ya, kemudian juga bahan makanan, beras,
seperti Indomie dan lainnya. Vitamin juga kita sudah siapkan gitu. Ya, kita sudah siapkan di PPKM Mikro. Nah, kemudian untuk di wilayah juga kita tadi dijelaskan oleh Pak Kanit Bimas bahwa kegiatan ini bukan hanya di PPKM Mikro, tetapi kita juga bergabung dengan pihak kecamatan, ya, dari Indakop, kemudian dari Karang Taruna, kemudian dari PSM, dan juga dari Pokdar. Ya, dari Mitra Babinsa dan Mitra Binamas kita lakukan terus wawaran. Kita melakukan himbauan kepada masyarakat di area-area atau titik-titik yang memang menjadi adanya warga masyarakat yang terkonfirmasi pandemi COVID-19 yang menjalankan isolasi di rumahnya itu. Terakhir, untuk saran untuk masyarakat yang belum mau vaksin sama yang masih bandel itu kan dijelaskan aja. Iya, sarannya ya biar masyarakat sadar, upayakan terus, itulah kita lakukan wawaran kepada warga masyarakat untuk melakukan vaksin. Ya. Prokes juga. Ya, prokes juga itu memang yang diinikan. Nah, terutama khusus dengan juga warga yang melaksanakan isolasi mandiri, itu pun tetap kita lakukan, tetap harus menjaga protokol kesehatan. Untuk himbauan masyarakat yang belum vaksin itu gimana? Ya, kami menghimbau dari PPKM Mikro Kelurahan Priok khususnya, masyarakat ayo lakukan protokol kesehatan. Mari lakukan vaksin, karena vaksin yang sekarang halal, aman, dan gratis. Kelurahan Priok mati, Kecamatan Priok bersih, Tangerang ayo vaksin aman. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now, do it like it's only a day. We got a party for a lifetime, no we ain't stopping for the sunrise, and we don't care about the bad nights. And for a second I can feel like this, make me feel like this. We got a party for a lifetime, no we ain't stopping for the sunrise, and we don't care about the bad nights. And for a second I can feel like this. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Di samping saya ini sudah ada dokter dari Puskesmas Priok ya Pak ya? Iya, Priok Jaya. Kita bakal nanya-nanya seputar vaksinasi. Kita kenalan dulu namanya siapa. Selamat sore. Selamat sore ya. Bisa perkenalkan namanya Pak? Ya, nama saya Dr. Novan. Saya Kepala Puskesmas Priok Jaya di bawah Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Kota Tangerang. Oke. Kita mau nanya soal vaksinasi nih Pak. Iya. Yang pertama, apa sih vaksinasi itu? Vaksinasi adalah sistem yang dibuat secara buatan untuk menaikkan daya tahan tubuh. Nah, berhubungan dengan vaksinasi COVID, untuk Kota Tangerang itu melakukan vaksinasi massal dengan penggunaan vaksin tersebut. Intinya untuk menaikkan daya tahan tubuh. Untuk vaksin itu usia berapa aja sih Pak yang wajib divaksin? Yang wajib divaksin itu usia 18 sampai tak terhingga. Tapi ada skala prioritas. Skala prioritasnya diutamakan untuk lansia. Jadi lansia yang usianya di atas 55 tahun itu wajib divaksin kalau bisa. Terus seperti itu. Efek samping dari vaksin itu ada nggak sih Pak? Efek samping yang paling berat sampai saat ini di Kota Tangerang belum ada. Vaksin yang efek samping yang sering dikeluhkan beberapa warga yang sudah divaksin itu hanya ngantuk dan menimbulkan nafsu makan yang berlebih. Jadi tidak ada sampai pingsan, timbul pipi, itu nggak ada. Belum ada kejadian untuk di wilayah Puskesmas Priok Jaya. Kan banyak ya Pak di luar sana
masyarakat yang takut akan vaksin karena berita-berita yang habis divaksin sakit, terus bahkan sampai ada berita yang sampai meninggal. Itu bagaimana cara agar masyarakat mau untuk divaksin? Nah, kita bersama-sama antara pelaku kesehatan dalam arti pelaksana kesehatan, dinas kesehatan atau Kemenkes sampai ke puskesmas ataupun masyarakat, tokoh masyarakat, kita paling membahu menginformasikan tentang vaksinasi COVID ini yang betul. Jadi intinya bahwasannya pelaksanaan vaksin, orang yang divaksin pun itu memenuhi syarat-syarat tertentu, dan sampai saat ini di wilayah Puskesmas Priuk Jaya belum, moga-moga jangan sampai terjadilah masalah KIPI akibat vaksinasi, karena sebelum melakukan vaksinasi kita melakukan screening terhadap ada tidaknya faktor resiko komorbid seperti darah tinggi, kencing manis, jantung, sesak napas, atau penyakit PPOK, itu kita screening dulu. Termasuk penyakit bawaan tersebut. Nah, itu kita screening dulu. Kalau memang memiliki penyakit tersebut, kita akan konsultasikan ke dokter spesialis, diizinkan atau tidak. Jadi kita selalu berjenjang koordinasi antar lintas profesi kesehatan, seperti itu. Terus kalau vaksin di Indonesia kan tuh beragam ya, itu berpengaruh nggak sih, Pak? Sebenarnya semua vaksinasi intinya target sasarannya sama ya, menguatkan imunitas daya tahan tubuh. Berarti harapannya untuk masyarakat agar mau vaksin itu seperti apa, bisa disampaikan langsung aja, Pak? Harapan kita selaku tenaga kesehatan, mungkin ayo kita sama-sama beramai-ramai mendatangi tempat-tempat vaksinasi di puskesmas atau di RW yang diletakkan tempat-tempat untuk vaksin sebagai titik-titik vaksinasi dalam rangka menjangkau masyarakat untuk vaksinasi. Mari kita sukseskan dengan cara apa? Kita berperan serta aktif memberikan informasi kepada masyarakat, bahkan kalau kita sebelum divaksinasi kita ikut mensukseskan vaksinasi ini. Penting vaksin itu sehat, aman ya Pak ya pokoknya. Amin, sehat seperti aman. itu. Terima kasih untuk Indonesia sehat. Indonesia sehat. Harapan kita semua adalah pandemi ini segera berakhir. Semuanya dapat beraktivitas seperti sedia kala lagi. Itu harapan pakai masker kita lagi. Amin, insya Allah seperti itu. Terima kasih atas waktunya, atas informasinya, ilmunya, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih, selamat sore. Sama-sama. It's just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared. Halo, selamat pagi Pak. Pagi. Kita mau nanya tentang kegiatan yang ada di sini nih. Kan kita dapat informasi kalau ada vaksinasi di tempat ya. Betul. Bapak tentang kegiatan ini seperti apa sih? Oh, ini Pak, kegiatan ini sangat positif sekali Pak. Dari antusias warga di RW 12 Kelurahan Priok itu sangat antusias, dan yang terdaftar pun sudah melebihi 300 orang. 300 orang. Ini gelombang pertama tanggal 2 ya. Tanggal 2. Saya minta di Pak Lurah ataupun puskesmas ini akan diagendakan lagi yang sudah terdaftar dari 215 sampai 300 kalau sudah masuk ke data ke kelurahan. Berarti ini enggak tiap hari berarti ya? Tidak. Nanti ada tanggalnya juga ya? Nanti ada tanggalnya, tapi saya dengar vaksinasi kedua itu tanggal 30. Oh, tanggal 30. Gitu. Harapannya ya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat ya. Gitu. Himbauan untuk masyarakat yang belum vaksin sama yang masih bandel tuh Pak, gimana kan kita tahu berita di luar sana banyak masyarakat yang takut akan vaksin, itu himbauannya seperti apa? Oh, tetap kita ada pendekatan Pak ya. Pendekatan apa ya, edukasi yang tujuannya untuk pencegahan itu ya Pak, untuk ketahanan kita, sebenarnya ketahanan ini. Tentunya Pak RT semua bekerja untuk bersedia untuk divaksin. Buktinya sekarang sudah mencapai 300 orang. Warga saya 1.700-an Pak untuk yang semua. Tapi yang dewasa mungkin mencapai 1.000 ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan ya pendekatan bisa mau Pak ya. Aman ya Pak ya? Aman. Jangan Dan takut intinya. halal gitu ya. Tadi dengan Bapak siapa dan dari RW berapa? Oh ya, saya RW 12. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Sukses. Nanti kita wawancara lagi sama Pak. Siap. Amin. Terima kasih.
Ya. Halo, selamat pagi Bapak-bapak. Pak RW bisa diperkenalkan nih Pak RT-nya dari mana? Oh, baik Pak. Ini Pak RT 05 Pak. Pak RT 05 RW 12. Namanya Pak? Nama saya Pak Pratomo, Ketua RT 05 RW 12. 12. Kalau Bapaknya? Saya Taryono, Sekretaris RW. Sekretaris RW ya. Kita mau nanya dulu nih, belum ke yang udah vaksin. Ya. Menurut Bapak tentang kegiatan ini seperti apa sih Pak? Ya, kita mematuhi peraturan pemerintah karena disuruh vaksin ya kita harus vaksin Pak. Iya. Makanya saya mendahului untuk RT 05 pun sebelum semua ngumpulin data, RT 05 ngumpulin data ke kelurahan dulu, pertama duluan. Saya mendapat respon bagus dari warga saya. Jadi Pak RT-nya nggak maju, warga saya malah ngejar-ngejar. Kapan suntik Pak RT? Kapan suntik Pak RT? Akhirnya saya ngejar Pak RW, langsung suruh bikin data. Saya masukin ke kecamatan untuk per satu ini ya. Kapasitas cuma 150. 150 per RT. Oke. Mungkin Satu gelombang pertama. Satu gelombang pertama. Untuk gelombang pertama 150. Cuman yang mau divaksin masih banyak lagi datanya, sekitar ada 300 orang. Mungkin nanti gelombang 2 tanggal berapa, gitu. bulan berapa kita tinggal tunggu aja. Harapannya untuk warga yang Harapan saya ya mudah-mudahan ini corona cepat berlalu. amin. Jadi yang Kita semua lah ya. ya, jadi kita semua terhindar dari COVID-19 ini Pak. COVID-19. Oke, kita ke yang udah vaksin, kita mau nanya nih. Halo kakak, Udah vaksin. namanya siapa? Retno, Udah vaksin ya? sudah. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, Yang pertama. Terus gimana rasanya setelah divaksin? seperti biasa aja sih, nggak Nggak ada ada efek rasa. apa-apa, nggak ada rasa apa-apa. Terus setelah divaksin harapannya mau seperti apa sih? Sehat, Sehat. bebas COVID, Terus tentang adanya kegiatan kayak gini, menurut kakak gimana? positif. Positif. Kedepannya mau siap? Kedepannya. Makanya biar pulih lagi, Semua bisa semua bisa beraktivitas seperti biasa. Pokoknya nggak takut untuk vaksin ya. Nggak. Nggak. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih apa semua pesannya. Semoga COVID akan segera berlalu lah ya. Amin. Harapan kita semuanya. So I stand up tall. Permasalahan kota sekarang ini adalah bentuk dari kepedulian pemerintah terhadap warga negara. Oleh karenanya, silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kasus demi kasus semakin meningkat dan Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk ini sudah masuk kategori zona merah. Ya, sudah masuk kategori zona merah. Terlepas memang ajal itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita juga manusia diberikan kesempatan untuk berupaya. Nah, salah satu upayanya adalah melakukan vaksinasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekarang. Jadi kalau ada tetangga, keluarga dan saudara di sekitar sini yang belum vaksin, silakan menghubungi Pak RT, Pak RW untuk dikoordinasikan ke kelurahan dan puskesmas. Jadi kebetulan juga ada kepala puskesmas, Dr. Topan, untuk memberikan pelayanan vaksinasi di masing-masing RW. Oleh karena itu, sampaikan kepada keluarga dan saudara-saudara kita, kalau yang masih ada anggapan bahwasanya COVID itu tidak ada, sampaikan itu. Semakin naik kasusnya. Dan untuk aktivitas kita buat pernikahan itu tidak ada. Untuk resepsi pernikahan tidak diperbolehkan. Tapi untuk pernikahan itu bisa dilakukan dengan jumlah 30 orang untuk pernikahan. Resepsinya tidak diperbolehkan. Jadi selama masih ada PPKM darurat yang dikeluarkan oleh Pak Presiden dan breakdown ke seluruh jajaran pemerintah daerah termasuk unsur TNI Polri, kita tidak memberikan izin untuk pelaksanaan resepsi pernikahan. Ya, jelas ya. Silakan informasikan pemberitahuan ini kepada saudara-saudara kita tetangga yang belum vaksin agar segera divaksin karena kasusnya semakin hari semakin meningkat. Lebih baik menghindari daripada terjadi. Karena apa? Kalau yang sudah divaksin paling tidak daya tahan tubuhnya lebih kuat ketimbang yang belum divaksin. Menurut
menuju Indonesia herd immunity, kita menjadi lebih kuat dari serangan virus-virus COVID yang ada saat ini. Itu saja sebagai himbauan dan informasi dari kami, 3 pilar Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, dan saya sebagai Camat Priuk mendoakan semoga warga Taman Kota Kelurahan Priuk ini senantiasa sehat semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang sama Karang Taruna dari Kelurahan Priuk. Kenalan dulu namanya siapa, terus kita bakal tanya-tanya seputar organisasi atau kegiatan yang ada di Kelurahan Priuk. Kita kenalan dulu. Selamat siang, Bang. Siang. Bisa perkenalkan namanya, terus sebagai posisinya sebagai apa sih di Karang Taruna? Iya. Perkenalkan, nama saya Ismail. Saya di Karang Taruna Kelurahan sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Priuk. Terus kita kan tadi udah coba tanya sama Pak Lurah sama 3 instansi yang 3 pilar lah ya. Terus fungsi dari Karang Taruna sebagai anak muda nih, itu gimana sih menghimbau masyarakat? Ya, harapan kami dari Karang Taruna Kelurahan Priuk khususnya menghimbau kepada warga, khususnya juga para pemuda, tetap tingkatkan protokol kesehatan, yaitu dengan selalu memakai masker jika berada di luar rumah ataupun bepergian, selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kemudian kami juga berharap para pemuda ini menjadi motor penggerak di wilayahnya masing-masing, karena pemuda itu harus tetap jadi terdepan di masa pandemi ini untuk selalu menghimbau kepada warga yang memang belum disiplin terhadap protokol kesehatan. Ya, kegiatan untuk Karang Taruna sendiri itu apa aja sih? Ya, untuk kegiatan kita selama pandemi ini lebih kepada membantu pemerintah, ya, khususnya Karang Taruna ini dalam giat-giat OAB, Operasi Aman Bersama atau PPKM Mikro, dan juga penyaluran bantuan logistik kepada para pasien yang terpapar COVID yang sedang isolasi mandiri di rumah. Terakhir untuk harapannya aja deh, kedepannya dari pandemi ini harapannya. Ya, harapan kita selama pandemi ini tetap semangat, tetap berkarya untuk para pemuda, khususnya juga kepada warga pemuda Kelurahan Priuk agar tetap semangat dalam menghadapi pandemi ini. Di masa pandemi ini tetap selalu jaga protokol kesehatan, dan yang terakhir kita ingin para pemuda ini menjadi motor di tiap-tiap wilayah Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk, supaya mengingatkan selalu kepada warga yang belum disiplin protokol kesehatan, bahkan terkait vaksin ini. Vaksin kita berharap pemuda semua harus divaksin yang usia 19 tahun ke atas, dan juga mengingatkan kepada warga yang memang belum mau divaksin, ya, agar mendaftarkan bahwasanya vaksin itu aman, halal, dan gratis. Ya. Yang penting harapan kita semua aja, Pak, pandemi ini segera berakhir ya. Ya, harapan kita semua, mudah-mudahan berakhir lah. Ya. Oke, terima kasih ya atas ini waktunya. Halo teman-teman semuanya, kita lagi berada di kelurahan. Kita udah dengar penjelasan dari Kelurahan Priuk, dan kita berterima kasih juga udah diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatannya selama ada kegiatan PPKM Mikro ini. Terus penjelasan dari Pak Lurah, tadi dari instansi-instansi pemerintahan juga kita udah dengarkan tadi, serta Karang Taruna atau pemuda yang membantu ikut dalam kegiatan di Kelurahan Priuk ini. Dan kita berharap semua juga masyarakat, kita menghimbau juga kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menggunakan sanitizer. Itu sangat penting, terutama jaga jarak karena situasinya masih belum membaik, teman-teman. Jadi dan kita juga menghimbau kepada masyarakat yang belum vaksin untuk segera memvaksin, karena sudah banyak sekarang vaksin yang gratis, aman, dan halal, teman-teman. Jadi tidak perlu takut lagi tentang berita di luar sana tentang vaksin. Jadi
Vaksin itu untuk kesehatan kita juga, untuk membantu daya tahan tubuh kita terhindar dari penyakit yang sangat membahaya ini ya. Dan harapan kita semuanya adalah pandemi ini segera berakhir. Itu harapan kita semuanya, seluruh orang di dunia ini mungkin ya, harapan agar pandemi ini segera berakhir. Jadi untuk video kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semuanya teman-teman, tentang kegiatan yang ada serta mematuhi protokol kesehatan serta vaksinasi. Jadi saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya Haikal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Inside of something real, somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Hey, why did it take you so long? Hey. Kelurahan Priuk pasti, Kecamatan Priuk bersih, Tangerang Ayo, warga sehat, Priok kuat, vaksin aman.